Selamat datang kembali. Oke, langsung aja ya. Kita sekarang masuk ke bab 2 dari The Science of Being Lucky. Judulnya menarik nih, Ilusi Kontrol. Ilusi kontrol ya. Iya, kita bakal coba gali nih, kenapa sih kok rasanya kita tuh pengen banget bisa ngendaliin keberuntungan? Padahal kan namanya juga, ya untung-untungan. Betul, betul. Sering nggak sadar kita begitu. Sumber kita tentunya dari buku itu sendiri, intisari bab 2-nya. Oke. Nah, Anda pernah nggak sih lagi main dadu, terus ngerasa yakin banget angka misalnya 6 gitu, bakal keluar, soalnya udah lama banget nggak muncul? Wah, sering itu kayaknya. Nah, itu dia. Itu contoh klasik ilusi yang mau kita bahas ini. Namanya gambler's fallacy. Atau ya kekeliruan penjudi gitu lah ya. Yuk kita coba bedah ini. Monggo. Jadi, bab ini tuh ngenalin kita sama konsep psikologi yang penting banget dari Julian Rother. Namanya locus of control. Locus of control, pusat kendali. Iya, pusat kendali. Intinya sih ini soal seberapa besar Anda percaya kalau hasil hidup Anda itu ditentukan sama diri sendiri. Itu yang internal ya? Nah, betul itu internal locus of control. Atau sebaliknya, ditentukan sama kekuatan dari luar diri Anda. Itu yang eksternal. Oke, internal versus eksternal. Jadi kalau Anda tipenya yang internal locus of control nih, Anda yakin banget deh aksi Anda, karakter Anda, itu yang nentuin hasilnya. Orang kayak gini biasanya lebih aktif gitu, cari informasi, fokus banget sama tujuannya, dan ya merasa bertanggung jawab penuh. Mau sukses, mau gagal, ya itu hasil dia. Tanggung jawabnya penuh ya berarti? Iya. Nah, sebaliknya nih, kalau yang external locus of control, Gimana tuh? Anda lebih merasa kalau hasil itu ya tergantung nasib, hoki, takdir, atau mungkin ya orang lain yang punya kuasa. Oh, jadi kayak faktor di luar diri gitu ya, yang lebih dominan rasanya. Makanya seringkali orang tipe ini tuh lebih pasif, lebih nerimo, gitu. Nah, ini nyambungnya pas banget sama kepercayaan soal keberuntungan, ya kan? Betul. Mereka yang ngerasa faktor eksternal lebih dominan, ya wajar aja kalau jadi lebih percaya atau bahkan bergantung sama konsep nasib baik atau nasib buruk. Jadi kayak, ini mah emang lagi hoki aja gitu ya. Iya, persis. Kayak di buku disebutin, kalau mereka sukses, bisa jadi malah rendah hati. Wah, kebetulan aja nih lagi mujur. Tapi di sisi lain, kalau gagal, mereka lebih gampang bilang, yah emang lagi apes. Jadi nggak terlalu, nyalain diri sendiri gitu. Nggak terlalu terpuruk ya. Mungkin nggak terlalu terpuruk. Tapi nah, ini ada tapinya nih. Apa tuh? Ini juga bisa bikin mereka jadi kurang terdorong buat nyoba lagi atau cari strategi lain kalau gagal. Kan mikirnya, emang nasib. Oh iya benar juga ya. Jadi kayak ada pedang bermata dua gitu ya. Di satu sisi melindungi ego. Betul, melindungi ego. Nggak sepenuhnya nyalahin diri kan bisa bikin lebih tegar pas jatuh. Tapi di sisi lain, Iya, itu. Risikonya jadi kehilangan momen buat belajar dari kegagalan. Kalau selalu ngerasa, ini di luar kendali gue, ya gimana mau improve kan? Dorongan buat perbaiki diri atau strategi jadi kurang. Ada plus minusnya lah. Oke, paham. Nah, selain locus of control, buku ini juga bahas yang tadi disebut gambler's fallacy. Iya, kekeliruan penjudi itu. Sama satu lagi, apophenia. Kita bahas gambler's fallacy dulu deh. Itu kan keyakinan keliru kalau kejadian acak itu ada polanya atau punya memori. Contohnya tadi, koin keluar kepala 5 kali, wah rasanya pasti yang ke-6 ekor. Padahal tiap lemparan kan independen ya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali nggak ada. Ini kayak usaha kita aja buat nemuin keteraturan di sesuatu yang sebenarnya acak banget. Di investasi juga sering loh kayak gini. Oh iya? Gimana tuh? Wah, saham ini udah turun terus nih 5 hari, pasti besok naik. Padahal ya belum tentu, banyak faktor lain kan? Kita mencoba maksa ada pola. Mencari-cari pola ya. Nah itu nyambung ke apophenia dong. Nah, pas banget. Apophenia ini lebih umum lagi. Ini tuh kecenderungan alami kita sebagai manusia buat ngelihat pola atau hubungan di mana-mana. Bahkan di data yang acak sekalipun. Contohnya kayak lihat bentuk hewan di awan gitu? Persis. Atau lihat rasi bintang. Cari makna di kejadian yang sebenarnya cuma kebetulan. Saya aja kadang lihat wajah di pola lantai keramik. Haha, iya sih. Mungkin dulu ini berguna ya buat nenek moyang kita buat ngenalin bahaya atau sumber makanan gitu. Tapi sekarang, ini bisa bikin persepsi kita jadi kabur. Apalagi pas berhadapan sama keacakan murni kayak di judi atau pasar saham tadi.
Jadi kita salah baca sinyal gitu ya. Ngira ada tren padahal cuma noise acak. Bisa jadi gitu. Ini kan memperkuat ilusi kalau kita tuh bisa ngendaliin atau ngeramal hal yang sebenarnya nggak bisa diprediksi. Penting juga nih, kata Rotter, locus of control itu bukan hitam putih ya. Bukan cuma internal atau eksternal. Oh, jadi kayak spektrum gitu. Iya, kayak spektrum. Dan posisi kita di spektrum itu bisa geser-geser loh sepanjang hidup, tergantung pengalaman. Menarik. Jadi yang internalnya kuat banget, mungkin emang lebih gigih. Tapi ya itu tadi, beban mentalnya juga lebih berat kalau gagal. Ngerasa, ini salah gue. Sementara yang eksternal mungkin lebih santai ya kalau gagal karena bisa ngelempar tanggung jawab ke nasib atau faktor luar. Tapi ya itu, mungkin jadi kurang terpacu buat berusaha lebih keras. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan bagus nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba renungkan sejenak deh. Gimana tuh pertanyaannya? Kalau ngelihat diri Anda sekarang nih, Anda lebih condong kemana? Lebih ngerasa hidup ini sepenuhnya di tangan Anda? Atau ngerasa ada faktor X kayak keberuntungan yang perannya lumayan gede? Refleksi diri ya. Jawaban Anda ini nanti bakal nyambung banget sama cara Anda mandang tanggung jawab pribadi versus kekuatan dari luar sana. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, inti dari bab 2 ini. Jadi intinya, ilusi kontrol ini termasuk percaya sama keberuntungan, itu seringkali jadi semacam mekanisme pertahanan psikologis. Tameng gitu lah. Biar lebih nyaman gitu ya. Dan ya penuh ketidakpastian dan keacakan ini. Apalagi buat mereka yang cenderung punya external locus of control. Ini nyambung sama teori lain nggak sih? Nyambung banget sama teori atribusi dari Fritz Heider. Teorinya bilang, kita itu cenderung nyalahin faktor luar. Nasib sial lah, orang lain lah, kalau kita gagal. Tapi kalau sukses? Nah, kalau sukses, kita cenderung ngeklaim itu karena faktor dalam diri kita, kemampuan kita, usaha kita. Wah, bias banget ya. Emang bias. Bias ini gunanya ya buat ngelindungin ego kita, tapi ya itu tadi, efek sampingnya bisa ngehambat kita belajar dari pengalaman, terutama dari kegagalan. Oke. Jadi dengan kita paham nih soal kecenderungan kita ke ilusi kontrol, apophenia, terus gimana locus of control kita bekerja, kita jadi lebih melek ya. Betul, jadi lebih sadar kenapa sih kita mikir soal keberuntungan dan kendali kayak gini. Bukan berarti kita harus jadi sinis terus nggak percaya hoki sama sekali gitu ya? Nggak juga sih, lebih ke arah memahami akar psikologisnya aja. Dan gimana itu bisa ngaruh ke keputusan-keputusan kita sehari-hari. Jadi lebih bijak mungkin ya menyikapinya. Bisa dibilang gitu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Mengingat kita punya kecenderungan ilusi kontrol ini, gimana kalau menciptakan keberuntungan itu sebenarnya bukan soal kita berusaha keras ngendaliin kejadiannya acak. Terus soal apa dong? Mungkin lebih ke soal gimana kita ngelola persepsi kita dan reaksi kita terhadap kejadian-kejadian itu. Maksudnya? Iya, mungkin beruntung itu lebih soal kesiapan kita pas ketemu kesempatan, bukan soal maksa kesempatan itu datang sesuai mau kita. Gimana menurut Anda? Menarik banget itu buat direnungkan. Mengelola persepsi dan reaksi ya, bukan mengontrol kejadiannya. Oke deh. Sesuatu untuk dipikirkan? Sip. Terima kasih banyak nih buat diskusinya kali ini. Dan terima kasih juga buat Anda yang udah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.